Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Aisyah dengan beberapa pesanan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, la tanami hatta taftimil Qur'ana." Wahai Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Fabaqaitu 'alal firash, kata Aisyah, sedangkan saya masih tetap di atas ranjang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat. Falamma atammaha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai melakukan salatnya, maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amartani syai'an, engkau menyuruh saya ya Rasulullah, la aqdiru fi hadhihi sa'ati an af'alaha, akan tetapi untuk saat ini saya belum sanggup untuk melakukan apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah." Mendengar ucapan seperti itu, fatabassama Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassam, tersenyum. Kemudian mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahad, faka'annaki khatamtil Qur'ana." Wahai Aisyah, apabila engkau membaca qul huwallahu ahad, maka seolah-olah engkau telah mengkhatamkan Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam satu hadis, "Man qara'a surat al-ikhlasi marratan," kata Nabi, barang siapa membaca surat al-ikhlas satu kali, faka'annama qara'a thulutsal Qur'an, seolah-olah dia telah membaca sepertiga daripada Al-Qur'an. Wa man qara'a marratain, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas marratain, dua kali, faka'annama qara'a thulutsail Qur'an, seolah-olah dia telah membaca 2/3 daripada Al-Qur'an. Wa man qara'a thalatha marrat, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, faka'annama qara'al Qur'ana kullahu, seolah-olah dia telah membaca seluruh Al-Qur'an. Ataupun bahasa kita, seolah-olah dia telah mengkhatamkan Al-Qur'an sekali. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, wa man qara'a 'asyara marrat, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun satu istana buat dia di surga. Luar biasa, dengan membaca 10 kali surah Al-Ikhlas, satu surga telah diberikan kepada kita, satu istana di surga diberikan oleh Allah untuk kita. Makanya tatkala kita santai daripada termenung-termenung yang macam-macam, lebih baik baca 10 kali. Pertama kita niatkan untuk kita, kemudian kita niatkan untuk orang tua kita, dapat. Orang yang kita niatkan apa yang kita bacakan ini, maka pahalanya dapat kepada mereka. Allah berikan juga kepada mereka bangunan di surga. Kita baca kepada guru-guru kita, kita hadiahkan kepada mereka. Luar biasa fadilah daripada surah Al-Ikhlas. Bahkan pada satu hari Rasulullah SAW pernah duduk bersama sahabatnya yang lain. Ketika itu beliau duduk bersama sahabat Anas. Sayyidina Anas ini siapa? Khadim Nabi, yang senantiasa menyiapkan keperluan-keperluan Nabi. Maka tatkala mereka duduk di pagi hari, Rasulullah bertanya, "Wahai Anas, bahasa kita kayaknya pagi ini cahayanya agak redup." Padahal enggak mendung kalau bahasa kita. Tiba-tiba Jibril datang. Tatkala Jibril datang, Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, mengapa pagi hari ini lain? Enggak seperti pagi-pagi biasanya. Ini enggak mendung tapi cahayanya redup." Maka apa kata malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, sesungguhnya hari ini banyak malaikat yang turun sehingga matahari itu tertutup oleh sayap-sayap malaikat." Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, berapa jumlah banyaknya malaikat yang turun?" 70.000 malaikat yang turun, kata Jibril. Maka Rasulullah bertanya, "Sebabnya apa sehingga mereka itu turun?" Maka Jibril menjawab, "Sebabnya Muawiyah meninggal dan itu suatu penghormatan dari Allah. Allah kirimkan 70.000 malaikat untuk berselawat kepada Muawiyah." Maka Masya Allah, dari kisah tersebut menggambarkan bahwasanya betapa besar
ganjaran yang Allah simpan kepada orang yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Mengapa Allah turunkan 70.000 malaikat untuk mentakziah lah bahasa kita kepada Muawiyah yang telah meninggal? Karena Muawiyah ini sahabat Nabi yang bernama Muawiyah, semasa hidupnya beliau dalam keadaan berdiri baca surat Al-Ikhlas, mau tidur baca surat Al-Ikhlas. Maka setiap waktunya ini digunakan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Makanya kalau kita mau mulia hidup dunia akhirat, maka jangan tinggalkan bacaan surat Al-Ikhlas. Ada seorang sahabat Nabi, maka beliau ini tatkala imam selalu membaca surat Al-Ikhlas. Sehingga ada sahabat yang kurang senang ini. Kenapa sahabat ini selalu membaca surat Al-Ikhlas? Kemudian persoalan ini disampaikan kepada Nabi, dan Nabi memanggil sahabat tersebut. Ketika disampaikan kepada Nabi, dilaporkan, wahai Nabi, ini sahabat asal jadi imam bacanya surat Al-Ikhlas saja. Nabi tanya alasannya kan, wahai sahabat yang baca surat Al-Ikhlas, mengapa engkau senantiasa baca surat Al-Ikhlas? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mencintai surat Al-Ikhlas karena di surat tersebut menceritakan tentang kebesaran Allah. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya disebabkan engkau mencintai surat Al-Ikhlas, maka disebabkan surat Al-Ikhlas pula Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan engkau ke dalam surga. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit daripada cerita fadilah surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.